Surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto mensikapi situasi dan kondisi negara kita akhir-akhir ini. Saya sebagai rakyat yang mencintai negara ini mengusulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bubarkan DPR, karena dengan sistem pemilihan langsung maka seharusnya rakyat tidak memerlukan DPR, tetapi diganti dengan DKR atau Dewan Kedaulatan Rakyat, di mana anggota-anggotanya dipilih dari pilihan rakyat secara langsung berdasarkan seleksi dan kriteria yang ketat, dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan akhirnya tersaring pada tingkat nasional. Dan untuk anggota-anggota DPR yang sekarang terpilih otomatis demisioner, harus dibubarkan karena sudah salah dari awal. Yang kedua, bubarkan parpol atau partai politik, karena dengan sistem pemilihan langsung maka tidak lagi diperlukan parpol atau partai politik. Rakyat sudah bisa memilih secara langsung berdasarkan hati nuraninya. Jadi tidak diperlukan parpol. Ini jangan diteruskan, karena ini yang selama ini praktek seperti ini yang membodohi rakyat. Pemilihan langsung tetapi masih pakai parpol. Buat apa? Segera dibubarkan. Jadi dengan tidak adanya parpol, rakyat bisa langsung memilih calon pemimpinnya atau wakilnya dengan murni tanpa pengaruh parpol yang cenderung menggunakan politik uang untuk membeli suara rakyat. Pada saat ini parpol hanya dijadikan keluarga tertentu yang ingin berkuasa dengan membangun politik dinasti dan cenderung menghalalkan segala cara jika kesempatan untuk berkuasa semakin sempit. Praktek ini harus segera dihentikan. Apalagi ada kecenderungan ketua-ketua parpol sekarang menjadi raja-raja kecil yang mengendalikan negara. Dan raja-raja kecil ini jika nanti berkoalisi atau bersekongkol dalam hal kejahatan, ambruklah suatu negara. Ini sangat penting. Ini berawal dari adanya parpol. Sementara dengan sistem pemilihan langsung, parpol mutlak tidak diperlukan. Kita sudah punya sejarah setelah Indonesia merdeka. Pemilihan langsung dilakukan pada kepala desa dan lurah-lurah di seluruh Indonesia, dan itu berjalan sampai sekarang. Tanpa parpol tetap berjalan. Itulah
metode yang akan kita ambil. Jadi parpol harus dibubarkan. Masyarakat tidak membutuhkan parpol karena pemilihannya langsung. Parpol saat ini hanya menjadi wadah untuk bagi-bagi kekuasaan lewat koalisi dengan pemerintah yang berkuasa tanpa melihat kompetensi dari orang-orang yang ditunjuk. Dalam arti mereka dipilih karena jatah, bukan kualitas yang bersangkutan. Ini harus segera dihentikan. Dan saya menyerukan ini sangat-sangat penting karena berkenaan dengan kondisi saat ini, parpol dan pemimpin-pemimpin parpol bersekongkol untuk merampok suara rakyat. Sebagai contoh, pada saat ini yang berkuasa adalah pemerintahan Prabowo Gibran dengan kemenangan 58% suara. Tetapi dengan tidak menerima kekalahan, pesaing yang lain atau lawan yang kalah pilpres bisa merampok suara rakyat. 58% akan diobrak-abrik dengan cara-cara keji, mengadu domba, membuat berita palsu, bahkan fitnah di mana-mana hanya untuk berusaha merebut kekuasaan dengan cara tidak mengakui pilihan rakyat. Ini kondisi-kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Mereka cenderung menghalalkan segala cara, menjadikan yang baik menjadi jelek, orang yang baik dijelek-jelekan, dihancurkan karakternya, hanya karena berpotensi nanti akan memimpin Indonesia. Dan sebaliknya, orang yang jelek bisa diunggul-unggulkan, bisa dijadikan di framing baik, dan sasarannya adalah masyarakat awam yang tidak paham dengan politik dan masyarakat awam yang buta dengan peta politik Indonesia. Ini adalah satu contoh gerakan-gerakan yang berbahaya dan tidak kita inginkan. Selanjutnya, yang ketiga, tingkatkan UMR masing-masing daerah pada level pemenuhan kebutuhan layak hidup per bulan bagi masing-masing pekerja. Dan gaji anggota DKR tidak boleh lebih besar dari 3 kali UMR tertinggi di Indonesia, agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang bisa memicu kemarahan rakyat. Gaji anggota DKR nanti tidak boleh lebih tinggi 3 kali dari UMR yang tertinggi di Indonesia. Ini penting, karena kalau kesenjangan tinggi, rakyat akan marah lagi.
hal-hal yang tidak kita inginkan akan muncul lagi. Oleh sebab itu, ini penting. Dan anggota DKR harus tidak mendapat pensiun karena tidak ada dasar hukumnya. Jabatan politis itu jelas tidak bisa mendapatkan pensiun. Jangan seperti yang saat ini, anggota DPR menjabat 5 tahun mendapat pensiun seumur hidup. Itu akal-akalan, itu pembodohan. Segera dihentikan, jangan dilanjutkan. Tidak ada dasar hukumnya. Itu pembodohan yang nyata dan pemborosan uang negara. Jabatan politis tidak boleh mendapat pensiun. Itu jelas di undang-undang. Yang mendapat pensiun itu adalah jabatan karir. Yang keempat, pemerintah jangan getol menaikkan pajak yang membebani rakyat, tetapi justru harus rajin memberi stimulus terhadap pelaku-pelaku usaha seperti UMKM, penjual dan karyawan online, pekerja non formal dan yang lainnya, dengan keringanan pajak yang ditanggung oleh negara. Jadi profesi-profesi seperti ini pajaknya harus ditanggung negara. Karena kalau karyawan tadi yang mendapatkan UMR layak tadi, itu mereka bayar, pekerja formal. Tetapi kalau pekerja non formal seperti ini yang mencari nafkah sendiri, negara wajib meringankan dengan cara pajaknya dibayar oleh negara. Yang keempat, undang-undang KUHP yang mengatur tentang aspirasi masyarakat harus segera direvisi dengan memberi garis batas yang jelas, mana yang dikatakan aspirasi dan mana yang dikatakan anarkitis, sehingga Polri atau aparat keamanan bisa dengan jelas dalam bertindak di lapangan. Karena selama ini, karena undang-undangnya ditafsirkan tidak jelas atau tidak tegas, maka mana yang namanya aspirasi dan anarkitis nyaris tidak ada bedanya. Dan ini adalah presiden buruk bagi penanganan penyaluran aspirasi rakyat. Contoh, dalam menangani unjuk rasa yang kemarin terjadi, unjuk rasa besar-besaran, undang-undang unjuk rasa jelas menunjukkan bahwa harus siapapun yang akan melakukan penyampaian aspirasi rakyat harus izin terlebih dahulu. Yang kedua, penyampaian dilakukan mulai pukul 6 pagi sampai 6 sore harus bubar dengan alasan apapun. Selanjutnya, objek-objek vital negara tidak boleh dibuat tempat untuk menyalurkan aspirasi. Selanjutnya, aspirasi rakyat tidak sama dengan aksi anarkisme. Artinya,
Aspirasi yang murni tidak boleh bakar-membakar dan tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh mencaci maki aparat. Itu tidak kelihatan dan kemarin tidak bisa diterapkan di lapangan. Hasilnya aspirasi melindungi aksi anarkisme sehingga yang sudah terjadi anarkisme bisa jadi disebut aspirasi. Aparat pun tidak berani bertindak karena takut nanti kena undang-undang HAM dan salah dalam menangani pengunjuk rasa. Yang kelima, reformasi kepolisian harus segera dilakukan untuk perbaikan perilaku anggota supaya jangan mengulangi perbuatan-perbuatan yang mempersulit rakyat, memeras rakyat, mencari-cari kesalahan rakyat, karena hal ini sangat sensitif di masa-masa mendatang dan sangat mungkin menimbulkan kekecewaan rakyat, bahkan kemarahan jika masih dilakukan oleh kepolisian. Ya, jadi seperti yang paling menjengkelkan rakyat selama ini, sebagai contoh, ini di rakyat paling bawah ya, perilaku Polantas kita itu sangat-sangat tidak mendidik dan sangat-sangat menjengkelkan masyarakat. Sebagai contoh, ada pengendara kendaraan bermotor dihentikan dan selalu dicari-cari kesalahannya supaya keluar uangnya, terutama bagi kendaraan luar kota. Dimanapun ini, di seluruh kota di Indonesia, praktek seperti itu masih dilakukan. Ini sangat-sangat tidak baik, harus dihentikan. Satu contoh seperti itu. Contoh lain, rakyat kehilangan kendaraan bermotor, mau mengurus di kepolisian, yang terjadi bukan malah motornya balik, tetapi malah keluar uang lagi. Hal-hal seperti ini yang terus dilakukan dan akhirnya menjadi titik kulminasi kemarahan rakyat kemarin. Ini sangat penting karena jangan sampai terulang lagi. Kalau sudah ada kemarahan yang kedua, kita tidak bisa membayangkan bagaimana parahnya kejadian selanjutnya. Tentu kita semua tidak ingin hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi pada negara kita Indonesia. Demikian surat terbuka ini saya buat murni dari hasil pemikiran saya, tanpa tendensi apapun dan dari pihak manapun. Semoga Presiden bisa merespon dan memperhatikan, juga mempertimbangkan surat ini. Surabaya, 18 September 2025. Hormat saya, Didi Wahyudi, hanya rakyat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.